Sadarkah saudara, buat setiap orang percaya di dalam Kristus Yesus, masa terbaik orang percaya bukan waktu Anda mati dan ke surga. Masa terbaik orang percaya di dalam Kristus Yesus waktu saudara dan saya masih hidup di dalam dunia ini. Saudara dan saya punya satu kesempatan untuk mengenal Tuhan. Saudara punya satu kesempatan, bukan hanya diselamatkan tapi disempurnakan, supaya saudara bisa dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Sadarkah saudara, waktu Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya, waktu Yesus naik ke surga, sebetulnya Yesus naik ke surga bukan karena Dia mau, saudara. Saya tangkap hati Tuhan di tahun ini waktu saya sedang merenungkan. Yesus begitu mengasihi murid-muridnya. Dia sayang sama murid-muridnya. Yesus cinta dengan jiwa-jiwa yang Dia layani. Tapi Tuhan Yesus dengan jelas berkata, lebih baik aku pergi supaya kamu bisa menerima janji Bapa. Jadi Yesus berkata kepergiannya ke surga sebetulnya bukan karena untuk kebaikannya, tapi kebaikan saudara dan saya. Tuhan Yesus taat kepada Bapaknya, dan ketaatan Tuhan Yesus tidak selesai waktu Dia mati dan bangkit dari antara orang mati. Sampai hari ini pun Tuhan Yesus masih mengerjakan kehidupan yang taat kepada kehendak Bapaknya. Saudara dan saya harus mengerti bahwa ketaatan adalah kunci supaya saudara dan saya bisa menerima semua yang Tuhan kehendaki. Saudara dan saya harus sadar, di Taman Eden manusia kehilangan kemuliaan, manusia kehilangan kuasa oleh karena ketidaktaatan. Bukan hanya masalah makan buah, saudara. Tapi saudara dan saya harus mengerti, manusia kehilangan kemuliaan Allah karena ketidaktaatan. Maka yang mengembalikan kemuliaan dan kuasa yang hilang dari manusia adalah ketaatan. Hidup orang percaya di dalam Kristus Yesus adalah belajar untuk taat. Ketaatan tidak membutuhkan opini, tapi ketaatan membutuhkan hati yang mau submit, submisi kepada kehendak Tuhan. Oleh sebab itu orang percaya harus mengerti, Yesus berkata, lebih baik aku pergi buat kamu. Karena aku gak mau dipermuliakan sendirian, tapi aku mau kamu dipermuliakan bersama-sama dengan aku. Sadarkah saudara, Alkitab berkata di Ibrani pasal yang ke-7 ayat 25, Yesus menjadi pensyafaat kita yang mendoakan kita siang dan malam. Yesus naik ke surga buat apa? Dia ke surga kerja, saudara. Dia kerja untuk saudara dan saya. Karena yang diberikan contoh buat kita adalah hidup yang mau taat kepada kehendak Bapa. Makanya kalau Anda baca di Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30, Tuhan Yesus dia menundukkan kepalanya baru dia menyerahkan nyawanya. Dia menundukkan kepalanya, memberikan contoh teladan kepada kita yang jadi murid-murid Tuhan, bahwa mengikut Kristus bukan bicara tentang apa yang kita kehendaki, tapi sampai nafas terakhir dia tunduk kepada kehendak Bapa baru dia menyerahkan nyawanya. Dia memberikan teladan kepada saudara dan saya, dan dia mencari gereja yang bisa dia pakai supaya dia menyatakan siapa dirinya, supaya nyata di bumi seperti di surga.